Jadi untuk kasus-kasus asam urat tidak boleh ada penekanan. Tandanya apa? Tandanya kalau ditekan sakit dan tidak di satu titik, tapi hampir. Misalnya ini asam uratnya ada di tangan, misalnya pegelnya di sini, pasti sebelahnya juga sakit, sebelahnya juga sakit, mungkin jarak 3 jari atau 4 jari. Nah, kalau sudah lebih menyeluruh lagi, masuk ke engsel ya, engsel ini akan lebih sakit. Walaupun di area lengannya tidak sakit, tapi di engselnya sakit. Semua engsel itu sakit, itu ciri-cirinya asam urat. Kemudian ada benjolan yang sudah mengeras. Kalau di kaki itu biasa kebanyakan sudah mengeras, lah itu berarti pertanda dia ada asam urat. Ya. Kalau yang seperti itu tidak boleh di totok kencang, pijit kencang, dan dibekam. Ya enggak? Ya enggak? Ada asam urat yang sudah bengkak kakinya kemudian dilintah, itu tidak menjadikan sembuh. Nut terus. Karena si Hyridin lintah itu tidak maksimal, kecuali benjolan purin itu boleh dilintah. Benjolan purin ya, benjolan asam urat yang sudah membantu itu dilintah bagus. Tapi ketika asam urat itu masih menyeluruh, ya misalnya kaki bengkak dari lutut ya, dari lutut sampai ke ujung jari itu bengkak, itu dilintah nggak ngefek, malah jadi nambah luka. Nah, dipijit nambah panas, karena tadi sudah dijelaskan uratnya akan luka. Urat bagian dalam itu akan luka, dan itu akan menjadikan si kristal itu tetap permanen di sana, tidak ngejar kemana-mana. Nah, caranya adalah digetarkan dengan apa? Nah, teknik stimulator. Ya, stimulator. Cara menstimulasikan ya, dengan alat stimulator itu pun tidak boleh dengan tegangan tinggi. Kalau pakai tegangan tinggi, otomatis perlawanan uratnya kan lebih tegang. Seperti dipijit. Kalau dipijit dia tekan itu tegang, itu menjadikan sakit. Dan ketika menggunakan stimulator dengan alat getar, itu pun tidak boleh menggunakan tegangan tinggi. Jadi hanya sekedar ketika kita naikkan volume berapa, dia sudah mulai bergerak gitu. Itu udah bagus. Yang jadi terapinya kapan? Adalah dengan durasi yang lama. Dan itu hampir sama dengan kasus stroke yang dari asam urat. Stroke dan pasien punya riwayat asam urat pun itu juga harus diperhatikan. Ketika tangan ini kaku karena stroke-nya, tapi dia punya kasus asam urat pun tidak boleh stimulator dengan kencang. Misalnya tangannya begini, tik 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 gitu, itu nggak boleh. Tapi hanya kita gitu. Itu udah enak nanti hasilnya. Dan asalkan dilakukan rutin, misalnya seminggu 2 kali, seminggu paling lama seminggu 1 kali, itu akan mengencer purinnya. Misalnya sembuh. Tapi kalau ditotok kencang dan stimulator kencang, ketegangan akan semakin meningkat. Ketegangannya akan semakin meningkat, dan itu harus diperhatikan. Jadi misalnya hari ini disampaikan ilmu ini akan mindset ya, akan masuk ke otak kita tanpa harus dikasih tahu berikutnya, tanpa harus dikasih tahu kembali, gitunya. Jadi perempuan kayak Sinta tuh udah bisa stimulator kan, Sin? Iya. Kalau asam urat tegangan tinggi, tegangan besar. Ayo, tegangan tinggi, tegangan besar. Hah? Kok nggak tahu dari tadi? Iya, asam urat. Iya, ini tadi habis dijelaskan. Kalau misalnya asam urat itu tegangan tinggi, tegangan besar, kan barusan selesai ngomong. Tuh kan? Tadi sinyalnya nggak nyampe sana, soalnya sinyalnya. Ya kan? Coba Ian yang jawab. Gimana Ian? Tegangan rendah. Kenapa harus tegangan rendah? Karena kalau kencang bisa merusak pembuluh dan sakitnya permanen. Iya, kalau kencang itu sih coba dengerin. Bisa nggak ngulangin lagi jawabannya? Enggak, Sinta ngulangin jawabannya. Karena itu rendah. Hah? Apanya? Harus rendah atau karena rendah? Karena harus rendah. Harus rendah. Kenapa? Kenapa harus rendah?
Kenapa harus rendah? Coba Daisy udah pengen jawab Daisy. Coba sis. Pakai tegangan rendah. Iya, terus? Karena kalau pakai tegangan tinggi, kalau kecil-kecil takut merusak pembuluh darah. Pintar nggak Jal? Ih, pinter banget. Pintar nggak Jal? Pintar sekali kan? Bisa diangkat jadi murid Jal. Bisa diangkat jadi murid nanti. Ini jadi ulangi lagi ya. Jadi Sin dengerin. Kalau tegangan dari alat stimulatornya terlalu tinggi, misalnya volumenya lebih dari 5 nih. Nah, itu udah tinggi. Itu getarannya kenceng. Nah, ketika kenceng sedang di dalam pembuluh itu ada purin itu asam urat ya. Nah, dia bukan jadi rileks. Yang dibutuhkan itu kan rileks dalam asam urat itu. Nah, dia jadi tegang. Ketika tegang dan di dalamnya adalah kristal, maka yang terjadi itu luka. Luka dari apa? Luka dari pembuluh darah akibat asam urat. Nah, itu harus diperhatiin, jangan sampai nanti 6 bulan lagi kita udah lupa. Ada lagi kasus gitu lagi, abunya lagi nggak ada di klinik atau abunya lagi sibuk, ujuk-ujuk ada pasien sudah digituin gitu. Nah, nanti kan kasusnya dandaninya 3 hari itu, iya nggak? Dandaninya 3 hari. Kayak kasus tadi itu yang lemas ya, itu lemas akibat asam urat karena asam uratnya 11. Nah, kok nggak pegel di badan? Lah, tapi kan lihat gejala yang lain. Gejala yang lain dari asam urat adalah lemas. Badannya lemas. Itu hanya masalah asam uratnya ada di mana. Kalau asam uratnya ada di engsel itu pegal. Tapi kalau ada asam uratnya di area penumpukan di servikal, itu orangnya lemas karena energi dari neuron tidak sampai kepada jalur pembuluh. Ketutup di sana. Servikal mana servikal? Neuron mana neuron? Ya kan tadi saya nyambil nunjuk, coba tinggal sebutin aja gitu. Servikal itu tulang leher. Neuron itu dari kepala. Ya, ada serabut yang masuk ke dalam otak kita, itu seperti buntut di otak itu yang mengeluarkan energi listrik. Nah, ketika orang lemas itu energi listriknya itu kurang. Ki-nya itu kurang. Ya, itu ketika tertutup oleh asam urat yang terjadi adalah lemas. Beda kalau tertutup oleh kolesterol. Kalau tertutup oleh kolesterol yang terjadi itu pegal, nggak rampung-rampung. Ya, tapi kalau asam urat ada di bawah, itu akan menumpuk di engsel-engsel, mungkin di engsel tangan, lengan, jari-jari. Tapi kebanyakan ada di kaki. Ya, ini khusus untuk asam urat nih, bahaya. Ya, ada yang dibekam kering ya, ada yang dibekam kering, padahal dia asam urat tinggi, pulang ke rumah nggak bisa tidur sampai 1 minggu. Iya, ada yang seperti itu. Jadi kalau ada asam urat tinggi, kok pasiennya minta dibekam, kasih tahu. Karena kalau asam urat dibekam hasilnya gini-gini Pak, gitu. Jadi nanti kita pakai stimulator dan direlaksasi dengan tekanan ringan. Itu kan lebih menenangkan sarafnya, ototnya. Kenapa Pak? Asam urat pengen dibekam gitu ya kan? Kita kasih dulu, arahkan dulu. Bisa Pak. Terus kemarin Pak Haji Entis itu saya observasi, coba basahkan di kaki, tapi ternyata kan tetap aja jadi permanen. Jadi asam urat itu tetap tidak boleh dibekam, mau bekam basah, bekam kering, bekam api, hati-hati itu. Pastu boleh, tapi kan lihat energi pasiennya kuat nggak? Ya, pastu sebenarnya tidak mengeluarkan purinnya, ya, tidak mengeluarkan purin. Dia hanya mengurangi suhu tekanan. Tapi kalau jumlah purin yang masih encer masih ke bawah, tapi kalau purin yang sudah mengkristal nggak bisa. Nah, kecuali sudah diencerkan. Nah, encernya kita sebagai seorang terapis ya dengan stimulator dan relaksasi rendah. Kemudian dari pasiennya suruh konsumsi anti purin. Anti purin itu apa aja? Kayak pahit-pahitan.
Ya, karena purin sendiri sifatnya panas. Seperti gulali, dia harus didinginkan dengan apa yang sifatnya panas. Ya, sifatnya Pahit. pahit. Selasa pahit sifat dingin. Seperti madu pahit itu bisa. Tapi madu pahit untuk asam urat pun harus hati-hati karena hampir semua madu hari ini mengandung glukosa. Jadi berhentikan aja, nggak boleh pakai madu pahit. Pakainya apa? Asam oto yang pahit. Iya, kalau yang paling gampang ya pakai teh. Teh juga sepet pahit kan ya? Teh sepet pahit dia mendinginkan, tapi harus konsumsi dalam keadaan panas. Yang sifatnya dingin aja, dingin mengairi. Seperti semangka. Semangka makan dengan kulit putihnya. Itu jadi anti radang, anti purin. Kemudian yang sering diresepkan sama ibu itu lobak. Lobak itu yang kayak wortel yang warnanya putih, yang rasanya pahit. Nah, itu harus dikukus atau direbus. Hal itu dimakan ketika masih hangat. Patrawali nggak ada, adanya beratawali. Adanya beratawali. Beratawali juga mendinginkan. Ya. Tapi untuk masalah herbal itu harus yang pintar dulu ya. Soalnya nanti ada kasus yang sama tapi penyebabnya beda. Ya, kasus yang sama, kasusnya asam urat tapi penyebabnya beda. Itu juga harus hati-hati ketika meresepkan herbal. Cuman kalau untuk yang di sini ditegaskan itu ketika penanganan terapinya, treatment kita di sini. Nanti untuk perawatan sendiri di rumah disarankan sesuai dengan penyebabnya. Kalau yang gagal ginjal asam urat ya nggak bisa pakai madu pahit, nggak boleh. Pakai pahit-pahitan nggak boleh. Karena ginjal udah dalam keadaan defisiensi, sudah dingin, lemah. Kalau dikasih yang pahit-pahitan nambah bengkak. Dikasih semangka nambah bengkak. Jadi kudu apa? Ya kudu hati-hati. Kasih yang ke ini seniornya harus diapain gitu. Gitu. Ya, yang penting terapis di sini itu untuk menterapinya saja, mentreatmentnya aja. Sedangkan untuk apa namanya? Resep-resep yang lainnya nanti serahkan pada yang berwajib gitu. Serahkan kepada yang lebih tahunya gitu. Yang penting untuk penanganan ketika belum masuk ke ruangan abu itu harus tepat. Ya. Jangan sampai itu ambil lintanya. Jangan sampai terjadi lagi ya. Ya. Sin. Ya, itu siapa? Fiona. Desi. Rara. Ya. Seperti kasus yang itu pasien yang dari mana itu? Yang dari Gobras ya. Itu kan kasusnya asam urat juga yang dibopong itu, yang kayak robot yang kakinya belum bisa lurus. Itu juga kasusnya nggak boleh dipegang. Ya. Intinya kalau pegal itu harus hati. Pegelnya karena diabetes bagus dipijit. Kalau pegelnya karena diabetes itu bagus dipijit. Kenapa? Karena diabetes itu dari glukosa yang terikat. Beda dengan purin. Purin itu terikatnya oleh gula. Jadi lebih keras. Gulanya dari mana? Dari asupan karbohidrat. Sedangkan gula beda lagi. Partikelnya beda lagi. Ya. Kalau gula itu biasanya panasnya di limpa. Kalau asam urat panasnya di ginjal. Nah, itu nanti itu lebih jauh lagi. Limpa dengan ginjal ibarat kompor dengan seret. Ini kompornya, ini seretnya. Nah, kalau masak itu ya. Coba. Yang di dalam seret ada cairan, itu namanya nutrisi. Nutrisi tubuh itu harus dimatangkan di dalam limpa, bukan di ginjal. Tapi limpa tanpa ginjal tidak akan matang nutrisinya. Diangetkan di dalam limpa tapi dipanaskan oleh ginjal. Kadar gula ada di limpa, kadar purin ada di ginjal. Gitu, nanti ngobatinnya beda. Itu mah nanti ya. Kudu bayar 3.500.000.
Kalau yang privat udah dapat ya, PDF-nya 30 juta itu. 30 juta itu bisa ngajar kemana-mana nanti kalau udah terkenal. Kalau udah terkenal ya. Ya kalau udah terkenal, kalau belum terkenal nggak, jangan ngajar dulu. Kan belum dipercaya. Ya, jadi untuk hari ini kita berbicara tentang masalah apa tadi? Asam urat. Jadi asam urat tidak boleh ada penanganan satu apa? Pijit terlalu kencang. Kedua, tidak boleh melakukan stimulator terlalu kencang. Tiga, tidak boleh melakukan pembekaman, mau bekam kering, mau bekam basah, mau bekam api. Empat, harus dilakukan relaksasi ringan dan stimulator yang ringan. Caranya mencari gimana? Cari urat yang bisa bergetarnya. Gitu, paham? Insya Allah ya. Kemudian baru diberikan kepada ruangan abu. Kemudian untuk kasus-kasus asam urat itu pasien itu tetap harus wajib dispot. Jadi kalau udah selesai dalam baiknya dia disuruh untuk menunggu. Jangan bilang dia lah dirasa-rasa ulah gitu. Ya soalnya belum selesai. Ya belum selesai. Kemudian arahkan pasien untuk datang di jam jadwal abu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan masalah asam urat? Masalah asam urat. Udah pintar semuanya? Udah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan nanti kalau ada waktu lagi, kita lanjut lagi masalah yang lainnya. Pokoknya yang ini yang sudah saya sampaikan, masukkan ke SOP kita di otak kita. Jangan sampai lupa. Jadi Abu tidak ingin ketemu sama pasien yang ngeluh gara-gara dia asam urat, gara-gara dibekam, gara-gara dipijit, gara-gara stimulator nggak benar, ataupun yang lainnya. Ya. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.